Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siska Nuraini dari semester 5 FISIP Unsap Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Oke, kita langsung saja ke materinya. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekologi administrasi negara, menurut VWREX ada 5 hal yang mempengaruhi cara kerja ekologi dalam administrasi negara. Yang pertama yaitu keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk ini bisa berubah-ubah dari waktu ke waktunya. Nah, ada beberapa faktor mengenai keadaan penduduk ini. Yang pertama yaitu kelahiran. Kelahiran bisa juga disebut dengan fertilitas atau netralitas, yaitu angka kelahiran yang sesungguhnya. Ada juga faktor penunjang tingkat kelahiran ini. Yang pertama yaitu pernikahan usia muda. Biasanya ini berada di wilayah perdesaan. Yang kedua yaitu banyaknya bayi yang mati, dan ini mendorong orang tua ataupun orang yang sudah menikah untuk menghasilkan ataupun menginginkan kembali proses keturunan atau yaitu hamil. Yang ketiga yaitu ada beberapa penilaian seperti penilaian bahwa anak itu sebagai penerus keturunan, atau sebagai pembawa rezeki, ataupun sebagai tenaga kerja. Yang keempat yaitu tumpuan pada hari tua. Maksudnya, jika kita sudah mencapai batas usia lanjut, maka itu kita mempunyai anak sebagai harapan atau orang yang bisa mengurusi kita jika kita sudah mencapai batas lansia. Faktor tentang penghambat angka kelahiran. Yang pertama yaitu program keluarga berencana. Yang kedua yaitu adanya undang-undang perkawinan yang mengharuskan seorang wanita harus mencapai usia 17 tahun dan untuk yang laki-laki 20 tahun. Yang ketiga yaitu penundaan usia pernikahan. Yang keempat, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri. Kematian bisa juga disebut dengan mortalitas atau pertumbuhan yang mempengaruhi jumlah penduduk. Nah, penyebab dari kematian tersebut antara lain karena kesehatan yang belum memadai, kesehatan tingkat yang masih rendah, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, itu semua merupakan faktor penyebab dari kematian. Tetapi jangan risau karena dengan adanya faktor penyebab ini, maka akan ada pula faktor pengendali kematian. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan fasilitas kesehatan dan juga bisa dengan memperbaiki tingginya tingkat kesehatan ataupun makanan yang bergizi, bisa menjaga lingkungan dengan baik, bersih, teratur. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap. Biasanya ini berpindah secara terus-menerus selama kurun waktu 6 bulan. Alasan-alasan yang menyebabkan migrasi itu karena faktor ekonomi, sosial, politik, agama, keadaan geografis, kepadatan penduduk, ataupun untuk melanjutkan pendidikan. Migrasi dibedakan menjadi 2, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama imigrasi. Adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalnya, penduduk Jepang pindah ke Indonesia. Yang kedua yaitu emigrasi. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalnya, penduduk Indonesia pindah ke Australia.
Yang ketiga yaitu remigrasi. Adalah kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Sedangkan migrasi dalam negeri ini yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, tetapi masih dalam satu negara. Migrasi dalam negeri dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama transmigrasi, perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Yang kedua yaitu urbanisasi, adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, biasanya untuk perbaikan hidup. Yang ketiga yaitu faktor penarik. Faktor penarik ini biasanya terdapat di kota, karena kota merupakan pusat dari semua hal yang ada di desa. Informasi kependudukan ini biasanya diperoleh dari kegiatan sensus, registrasi penduduk, ataupun survei kependudukan. Kualitas penduduk ini dibedakan menjadi beberapa kualitas. Yang pertama yaitu ada dari faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini yaitu bagaimana kita untuk menerapkan dan menyesuaikan diri terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah kita pelajari selama masa pembelajaran. Yang kedua yaitu tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan ini bisa kita lihat dari tingginya angka kematian bayi dan juga tingginya harapan hidup. Yang ketiga yaitu tingkat pendapatan suatu daerah. Ini bisa dilihat dari penghasilan per kapitanya. Yang keempat yaitu mata pencaharian. Ini biasanya didapatkan oleh suatu penduduk dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Yang kedua, struktur sosial. Struktur sosial merupakan tatanan ataupun susunan sosial di mana membentuk kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam suatu lingkup masyarakat. Nah, struktur sosial ini bisa juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada keluarga, ada sekte agama, partai politik. Yang ketiga ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah tingkatan produktivitas yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi dan itu mendorong seseorang untuk bekerja. Sistem ekonomi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengaruh langsung dan ada juga pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konsep komoditi, yaitu tenaga kerja yang dianggap sebagai komoditi atau barang dagangan yang berupa gaji ataupun upah. Yang kedua yaitu konsep kebebasan memilih. Dalam administrasi negara, pegawai menjual jasa untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Yang ketiga yaitu konsep kebebasan kontrak. Di pasar, bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa sesuai dengan syarat yang telah disetujui. Yang kedua yaitu ada pengaruh tidak langsung. Ini bisa berupa ekonomi yang berkembang dengan sangat cepat pada kegiatan industri. Faktor yang keempat, ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, ataupun kepercayaan, sedangkan administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara, karena negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Faktor yang kelima itu sistem politik. Sistem politik merupakan suatu kebijakan pemerintah di mana administrasi negara ini merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara ini. Semoga penyampaian saya dapat diterima dan apabila ada hal yang kurang mohon dimaklumi. Saya tutup saja.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.